Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kiranya hari ini kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya, bahkan firman-Nya bisa menuntun langkah-langkah hidup kita sepanjang hari ini. Kita akan sejenak berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas kami dalam istirahat kami. Dan kami boleh mendapat anugerah hari yang baru dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam menjalani hari ini supaya kami terus berkemenangan di dalam Engkau. Karena itu tuntunlah kami, hidup kami dengan kebenaran-Mu. Hari ini, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat akan kita renungkan bersama sepanjang hari ini. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Sebuah ayat yang sangat terkenal juga ya dari ayat-ayat yang lain yang menjadi ayat emas. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita pernah mendengar firman Tuhan yang dikupas dari ayat ini, dan ayat ini termasuk ayat yang populer bagi saya, dan ayat yang senantiasa membangkitkan semangat hidup dan menjadi landasan pelayanan. Ayat ini diawali dengan kata, karena itu. Karena apa? Karena yang sudah ditulis di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 57. Karena Allah telah memberi kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Kok Yesus Kristus yang memberi kemenangan? Ada apa dengan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang telah menang di kayu salib, mengalahkan dosa, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dimerdekakan dari hukum dosa. Sehingga karena kita percaya kepada Yesus yang rela mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga, kita beroleh keselamatan. Kemenangan inilah yang menjadi dasar untuk kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Secara khusus, bukan sekedar orang percaya yang mengaku percaya, tetapi orang percaya yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan topik pada bulan ini, mari giat melakukan pekerjaan Allah. Karena kita bisa bertumbuh, kita bisa menyatakan bahwa kita orang percaya yang sehat secara rohani, orang percaya yang tidak sekedar ngomong percaya, tapi percaya yang dipraktekkan adalah orang percaya yang terlibat, berpartisipasi, giat selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ayat ini diawali dengan kata karena itu. Dan karena itunya tadi sudah saya jelaskan menjadi dasar untuk kita berdiri teguh. Kalau kita bisa berdiri teguh di atas dasar iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit naik ke surga dan akan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, maka iman kita akan terus teguh. Karena dasar iman kita hanya Yesus. Di atas dasar iman inilah, di atas dasar Yesus Kristus batu karang teguh inilah kita berdiri teguh. Nah, kalau kita sudah berdiri teguh, maka kita bisa terlibat dalam pelayanan. Karena itu jangan lupa untuk kita terus berdiri di atas dasar kebenaran firman Allah Yesus Kristus, supaya kita dapat giat melakukan pelayanan. Di bagian ayat ini ada kalimat yang menarik bagi saya. Saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi seseorang yang menyatakan imannya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang teguh, adalah orang Kristen yang juga giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Semua yang baik, semua yang berkenan dapat kita lakukan. Baik pekerjaan Tuhan yang bersifat gerejawi, di seputar pelayanan-pelayanan gerejawi, maupun di luar gereja. Di pelayanan secara gerejawi, dari kita terlibat pelayanan di gereja, dalam kegiatan ibadah, dari menyambut rekan-rekan datang beribadah, kemudian berdoa, mimpin pujian, bermain musik, dan apapun yang dilakukan di dalamnya. Kita melakukan pelayanan kepada Tuhan dalam ibadah. Kita memuji dan menyembah. Di luar gereja kita melakukan pelayanan-pelayanan praktek, kasih. Kita memperhatikan sesama. Kita menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan Injil. Pendek kata, semua apa yang baik, semua yang diajarkan firman Allah, jika kita lakukan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita peduli kepada mereka yang tak mampu, lalu kita tergerak oleh belas kasihan, lalu kita memberikan pertolongan. Kita mendoakan seseorang tanpa orang tahu orang itu didoakan, kita terus bersyafaat. Kita juga mungkin memberi donasi tanpa orang tahu bahwa kita yang memberi. Itu juga sebuah pelayanan. Ada orang-orang yang pergi ke pedalaman memberitakan Injil. Mereka membutuhkan support doa. Mereka juga membutuhkan dukungan, pembiayaan. Dengan cara demikian kita juga sudah giat selalu. Pokoknya apapun apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, dapat kita lakukan. Namun kita melakukannya harus dengan dasar yang benar, pengertian yang benar. Karena dalam sebuah surat Rasul Paulus yang tertulis di dalam Roma, pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ternyata giat haruslah didasari oleh kebenaran firman Allah. Kalau giatnya asal giatnya karena hobi, giatnya karena karena ada waktu luang daripada nganggur, giatnya karena ya teman-temanku juga ikutan. Ya, awal-awal semua orang barangkali seperti itu. Tak seorang pun tahu. Tapi hendaklah giat yang hari ini kita lakukan adalah giat yang didasari oleh pengenalan akan Allah yang benar. Giat yang didasari oleh kebenaran firman Allah. Karena kalau giat kita tidak benar, percuma. Giat yang benar adalah giat bila hidup kita terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang diungkapkan pada ayat 58 bagian terakhir. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ternyata kuncinya adalah persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus. Maka kita bisa berdiri teguh. Kita tidak goyah. Dalam persekutuan dengan Kristus kita bisa giat. Giat yang benar. Dan jerih payah kita tidak sia-sia. Luar biasa. Apa kuncinya supaya kita terus giat? Dan tidak hanya sementara dan seterusnya. Adalah bersekutu dengan Kristus. Mari kita giat dalam pelayanan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi jangan lupa giat yang benar. Dengan senantiasa bersekutu dengan Kristus. Hidup mempermuliakan Allah. Taat, setia, sampai akhir hayat. Mengasihi, rela berkorban. Menanggung apapun tanpa keluh kesah. Tapi penuh dengan ucapan syukur.
Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karyamu di kayu salib, kemenanganmu di kayu salib menjadi kemenangan kami, menjadi landasan untuk kami berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam keselamatan, berdiri teguh untuk kami juga dapat melayani. Tuhan, kami percaya hanya dalam persekutuan dengan Engkau saja kami kuat. Karena itu Tuhan, biarlah roh kami terus berkobar, terus giat, terus menyala, melayani Tuhan. Melalui apapun yang dapat kami lakukan, bahkan sekecil apapun. Namun kami melakukan dengan benar, dengan tulus, dengan kasih yang daripadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami perbuat, kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, demikian Victorious Devotion kita. Terus melangkah maju kiat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terus berkemenangan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati, salam kemenangan.